Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfan Ali, dan untuk identitas di kampus Universitas Trunojoyo Madura seperti ini, dengan nama Zulfan Ali, NIM dengan akhiran 028 dan bertempat di kelas 3A. Di kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sistem database atau basis data dengan sistem basis data swalayan ya. Untuk syarat-syaratnya seperti yang ada di penugasan yang telah diberikan oleh dosen dan asisten dosen. Di sini saya bertujuan untuk menjalankan UTS tengah semester. Langsung saja ke syarat-syarat sistem database yang akan kita buat. Di sini terdapat sebuah swalayan yang bertujuan untuk membuat sistem basis data atau database yang syaratnya ada proses swalayan melakukan pembelian barang pada supplier, dan swalayannya tersebut yaitu swalayan murah di sini namanya. Dan lagi ada atribut di sini. Setelah ada identitas supplier, ada syarat atribut yang harus ada di supplier seperti nama perusahaan, alamat supplier, dan lain-lain di sini. Setelah itu swalayan juga ada di entitas swalayan mempunyai data barang di sini yang ada di dalam swalayan tersebut. Akan ada identitas data barang di sini. Setelah itu ada swalayan juga mempunyai data dari barang-barang yang dibeli, ataupun di sini ada data atau histori barang yang telah terjual ataupun menjual di swalayan di sini ya. Di sini ada keadaan jika swalayan mempunyai kartu anggota, di mana menjadi anggota atau member di sini mendapatkan voucher 5% dari setiap pembelian. Di sini akan ada entitas berkartu anggota ataupun tidak mempunyai kartu anggota di sini di entitas swalayan. Ya, dari 3 persyaratan ini akan saya buat sistem database berbentuk IR ataupun entitas relasi diagram ya. IRD di sini dengan software dia, dan ada bentuk CDM atau konseptual data model ya, dengan menggunakan Word Design di sini. Dan satu lagi ada PDM atau Physical Data Model di sini. Langsung saja kita ke kita ada di bentuk IRD dalam software dia di sini dengan sistem database swalayan murah yang telah diterangkan tadi di penugasan. Ada proses pembelian dari swalayan ke supplier di sini. Untuk itu kita buat entitas swalayan dan juga entitas supplier. Dan juga ada di persyaratan kedua di sini ada atribut yang harus ada dalam supplier, yaitu nama perusahaan, alamat supplier, nomor telepon supplier, dan terakhir nama karyawan supplier.
Ya, di sini sudah ada nama perusahaan, alamat, nama karyawan, dan juga nomor telepon. Dan saya tambahkan di sini untuk key-nya ataupun atribut key-nya di sini ada ID supplier yang sudah saya garis bawahi. Ya, mengartikan di sini ID supplier sebagai primary key ya. Dan ini saya tambahkan juga di swalayan untuk atributnya sama seperti supplier di sini. Ada ID, ada nama, alamat, nama karyawan, dan juga nomor telepon. Selanjutnya untuk persyaratan kedua yaitu swalayan mempunyai data tentang barang-barang yang ada di swalayan tersebut. Ya, di sini untuk barangnya saya jadikan satu dalam entitas barang, entah barang swalayan maupun entah barang supplier ada dalam entitas di sini. Untuk atributnya ada harga, ada nama barang, dan juga kode barang. Primary key dalam barang yaitu kode barang di sini. Untuk syarat selanjutnya lagi yaitu ada swalayan mempunyai barang-barang yang dibeli oleh pembeli. Ya, swalayan juga saya tempatkan entitas pembelian di sini. Ada entitas pembelian untuk ke pembelian ke dalam supplier di sini, dan juga supplier saya tempatkan entitas penjualan untuk menjual ke swalayan. Ya, untuk atributnya sendiri ada nomor faktur pembelian, tanggal pembelian, total pembelian, dan juga sama di penjualan ada nomor faktur penjualan, tanggal penjualan, dan juga total penjualan. Ya, setelah di sini proses pembelian dan juga penjualan yang dilakukan swalayan, di syarat ketiga tadi ada juga penjualan. Di sini setelah pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh swalayan dan supplier, ada penjualan oleh swalayan kepada pembeli yang lain. Di sini saya tempatkan penjualan SW di sini bermaksud untuk swalayan dan juga SP supplier. Sama untuk atributnya seperti di supplier ada no faktur, ada tanggal dan total yang mengambil dari barang ya. Dan untuk syarat terakhir yaitu voucher 5% jika mempunyai card member dan juga jika tidak mempunyai. Untuk itu saya beri atau keadaan jika mempunyai card member di sini swalayan akan ada nick dan juga fasilitas member. Dan selanjutnya untuk non card member hanya ada atribut fasilitas non member di sini. Setelah memenuhi persyaratan yang telah ada di penugasan, langsung saja kita ke penghubung antara relasi dari entitas ke entitas yang lain dan juga kardinal yang ada dari relasi tersebut. Ya, dimulai dari swalayan di sini ada penghubung atau relasi yaitu melakukan dari swalayan ke pembelian dan juga penjualan SW ya. Dari swalayan yaitu one to many ya. Di sini untuk tandanya ada 1 dan N. Di sini mengartikan dalam swalayan bisa melakukan banyak penjualan ataupun pembelian. Yang di sini penjualan dan juga pembelian terhubung ke barang yang relasinya mengambil di sini.
atau juga bisa memproses lah. Di sini mengartikan bahwa relasi di sini kardinalnya n ke 1 atau many ke 1. Di sini mengartikan jika barang bisa melakukan banyak juga pembelian dan juga penjualan. Di sini bisa memproses pembelian dan juga penjualan banyak ya. Untuk selanjutnya dari supplier, entitas supplier ke entitas penjualan di sini sama seperti swalayan, one to many dengan relasi melakukan. Ya, di sini sama supplier bisa melakukan banyak penjualan dan penjualan bisa mengambil atau memproses barang dari entitas barang di sini. Dan juga barang bisa memproses atau mengambil penjualan. Satu barang bisa mengambil banyak penjualan di sini dengan ada nomor faktur dan lain-lain atributnya. Selanjutnya yaitu keadaan di sini. Swalayan juga bisa mempunyai card member ataupun tidak mempunyai di sini. Dan jika swalayan mempunyai di sini bisa berkardinalitas 1 juga ke many. Dikarenakan kardinalitas di sini jika mempunyai card member bisa mempunyai 1 ataupun 2 dan selebihnya. Dan terakhir kita ke nomor telepon di sini. Nomor telepon akan dibuat entitas tersendiri di CDM dan PDM selanjutnya. Untuk IRD sekian. Langsung saja kita ke CDM dan juga PDM yang telah saya siapkan di software Power Design. Ke CDM terlebih dahulu. Ya. Sama seperti data yang telah ada dalam IRD tadi, yaitu ada swalayan dengan atribut sekian dan entitas semuanya yang sudah terdaftar di sini dan juga atribut. Seperti yang ada di format tadi. Di sini hanya memasukkan ke dalam konseptual data model. Ya. Yang berbeda dari RD tadi yaitu saya mendapatkan entitas nomor telepon dan juga dari swalayan dan juga supplier. Masing-masing satu yaitu nomor telepon. Dan untuk relasinya saya akan mempunyai di sini dengan kardinalitas one to many ya. Mengartikan bahwa swalayan bisa mempunyai banyak nomor telepon, 1 atau lebih ya. Dan juga di sini ada yang berbeda dari IRD ya. Di sini card member saya satukan menjadi dari non card member dan card member saya satukan jika dengan relasi mempunyai ya. Dan atributnya saya tambahkan non card member, nick, card, dan juga fasilitas. Mengartikan bahwa bisa mempunyai ataupun tidak mempunyai di sini card member. Untuk entitas relasi dan juga atributnya sama seperti IRD yang sudah saya tampilkan. Dan tentu saja kardinalitasnya juga. Untuk tanda di sini untuk mengetahui kardinalitas di sini juga ada segitiga. Di sini menandakan bahwa many, dan jika tidak ada
tanda apapun di panah ini menandakan bahwa kardinalitas yaitu 1 ya. Bisa dilihat untuk CDM-nya. Ya, tidak ada perubahan dari atribut-atribut yang sudah ditayangkan dalam IRD yang telah saya tampilkan tadi. Beralih ke PDM. Di sini hanya melakukan penyambungan yang telah saya lakukan di CDM sesuai dengan kardinalitas yang telah ada. Untuk kardinalitas, jika one ke many, maka many itu panah akan menunjukkan ke sisi kardinal one atau 1 dari many ke 1. Ya, bisa dicontohkan di sini dari card member, nomor telepon, pembelian, dan juga penjualan yang berstatus kardinal semua bertuju ke kardinalitas 1, yaitu swalayan di sini. Ya, di sini. Untuk ini relasi melakukan dengan kardinalitasnya yaitu one ke many dari swalayan ke penjualan ya. Ya. Sama seperti di sini melakukan seperti yang telah ada di simbol, jika segitiga menandakan many dan jika tidak ada apapun di sini menandakan one ya. Untuk mengecek kebenarannya bisa di kardinalitas ini, yaitu ada one ke many ya. Langsung saja ke PDM yang telah saya bahas tadi. Jika ada kardinalitas one ke many, maka many di sini akan menunjukkan panahnya ke kardinalitas sisi 1 atau one ya. Seperti yang ada di sini, card member, nomor telepon, pembelian, dan juga penjualan yang ada di swalayan. Data sistemnya akan menuju ke swalayan di sini. Dan dari kardinalitas tersebut, maka primary key yang ada di swalayan yaitu ID swalayan akan juga menjadi foreground key di setiap entitas dengan kardinalitas many yang terhubung ke swalayan di sini, yaitu ada penjualan. ID swalayan di sini juga ada di atribut ID swalayan, ada di penjualan. Di sini ID swalayan juga ada di pembelian, di telepon juga ada, dan juga di card member ada juga. Dan seterusnya di sini penjualan mengarah ke barang, pembelian, penjualan juga sama seperti tadi. Di sini menandakan bahwa dari many ke one akan busur panah akan terus terang ke barang, yaitu dengan kardinalitas 1 atau one ya. Menandakan bahwa barang entah ke pembelian, penjualan SW ataupun SP di sini menandakan bahwa relasi berkardinalitas one ke many ya, dari barang one ke many yaitu pembelian, penjualan, dan penjualan di sini. Untuk supplier sama seperti swalayan. Untuk tidak semuanya tidak mempunyai card member di sini, yaitu ada nomor telepon dan juga penjualan yang berstatus kardinal many semua di sini,
menuju tanda panahnya menuju supplier yang kardinalitasnya berstatus one. Setelah mengetahui sistem database yang telah saya buat, sekian dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.